Aku tuh awalnya cukup skeptis sama yang namanya law of attraction. Kamu mungkin juga pernah dengar ya, yang katanya kalau kita pikirin sesuatu terus-menerus, entah itu mobil, rumah, uang, atau pasangan, nanti semesta bantu wujudin. Nah, aku udah nyoba semua. Baca The Secret, nulis afirmasi, pasang foto rumah impian, visualisasi tiap malam. Tapi jujur, gak ada yang benar-benar kejadian. Yang ada aku malah mulai mikir, apa ini cuma sugesti doang ya? Kayak ngebantu ngerasa lebih positif, tapi nggak ngaruh banyak ke realita. Tapi semua berubah waktu aku nemu satu teknik yang simple banget. Bukan ritual aneh, bukan bacaan khusus, justru sesuatu yang sering banget kita anggap sepele. Apa yang kita lakuin sebelum tidur? Iya, sesimpel itu. Ternyata pikiran kita sebelum tidur punya pengaruh besar ke bawah sadar. Dan kalau kita bisa arahin pikiran itu dengan cara yang tepat, hal-hal yang tadinya cuma kita bayangin, mulai nunjukin wujudnya di dunia nyata. Nah, di video ini aku mau cerita ke kamu gimana teknik tidur ini bantu aku mewujudkan hal-hal yang dulu cuma ada di kepala. Dan aku nggak minta kamu langsung percaya, cukup dengerin dulu. Siapa tahu ini memang bagian dari jawaban yang selama ini kamu cari. Jadi gini, dulu aku tuh termasuk orang yang gampang penasaran, tapi juga gampang ragu. Waktu pertama kali dengar soal law of attraction, aku mikirnya, wah ini kayaknya konsep ngawang deh. Masa iya cuma mikir terus sesuatu bisa datang sendiri? Tapi karena penasaran ya aku coba juga. Aku baca The Secret, dengerin podcast motivasi, ikutan afirmasi pagi, visualisasi, sampai pasang vision board di kamar. Tapi lama-lama aku ngerasa, kok gitu-gitu aja ya hidup aku? Bukan berarti nggak ada perubahan sama sekali sih. Paling nggak aku jadi lebih positif dan semangat. Tapi yang aku pengenin, bener-bener kayak goals besar, keinginan jangka panjang, itu nggak kejadian. Di situ aku mulai mikir, apa yang salah ya? Katanya law of attraction itu powerful, tapi kok kayak nggak ngaruh-ngaruh amat? Sampai akhirnya aku sadar satu hal, bukan soal niatnya aja yang penting, tapi gimana cara kita tanam niat itu ke dalam pikiran bawah sadar. Dan titik baliknya datang dari satu kebiasaan kecil yang ternyata punya dampak besar banget. Apa yang kita pikirin sebelum tidur? Iya, sesimpel itu. Setelah aku coba sana-sini dan ngerasa semua teknik manifestasi itu cuma bikin aku ngebayangin doang tanpa hasil nyata, akhirnya aku nemu satu fakta penting banget. Ternyata, 95% dari hidup kita dikendalikan sama pikiran bawah sadar. Jadi kalau kamu lagi mikir, aku pengen punya bisnis sukses, atau aku pengen hidup tenang dan bebas finansial, itu cuma 5% dari yang ngatur hidupmu. Sisanya apa? Pikiran bawah sadar kamu yang megang kendali. Dan ini yang gila sih, pikiran bawah sadar itu aktif banget waktu kamu lagi tidur. Maksudnya gini, apapun yang kamu pikirkan, tonton, dengerin, atau rasain sebelum kamu tidur, itu bakal masuk ke bawah sadar kamu dan diproses sepanjang kamu tidur. Makanya, momen sebelum tidur itu penting banget. Kalau sebelum tidur kamu scroll media sosial, lihat berita buruk, atau overthinking soal masalah, ya itu yang kamu tanam ke bawah sadar. Tanpa sadar kamu lagi memanifestasikan hal-hal yang gak kamu mau. Tapi kalau kamu bisa arahin pikiranmu dengan sadar sebelum tidur, mikirin hal-hal yang kamu mau sambil bawa perasaan positif, itu bakal masuk ke sistem. Dan pikiran bawah sadar kamu bakal mulai bekerja buat mewujudin itu. Waktu aku bener-bener ngerti konsep ini, aku langsung mikir, oke, ini dia nih yang dari dulu kurang. Bukan niatnya yang salah, tapi waktunya yang salah. Aku niat siang hari, tapi lupa kasih bahan bakar ke bawah sadar waktu tidur. Padahal itu justru waktunya paling kuat. Nah, ini dia yang sering banget orang lewatkan. Sebelum kamu bisa masukin hal-hal positif ke pikiran bawah sadar, kamu harus bersihin dulu lajurnya. Maksudnya gini, kalau pikiranmu masih penuh sama suara, drama, notif, pikiran kacau, ya itu aja yang masuk ke bawah sadar. Makanya sebelum tidur kita perlu tenangin pikiran dulu. Aku pribadi biasanya mulai dari hal simpel kayak napas perlahan. Bisa coba teknik square breathing atau yang gampang, tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, buang lewat mulut. Ulang 4-5 kali aja udah cukup buat bikin pikiran lebih kalem. Yang penting adalah lepasin semua distraksi. Jadi 1-2 jam sebelum tidur, usahain gak scroll TikTok, gak nonton film emosional, apalagi horor ya. Itu malah numpuk energi gak stabil di kepala.
Matikan notifikasi, redupin lampu kamar, dan bikin suasana yang tenang. Kamu bisa nyalain musik kalem, aromaterapi, atau apapun yang bikin kamu rileks. Atau bisa juga ikutin video guided meditation. Kalau aku pribadi, aku sering ngikutin guided meditationnya Tresnani Moonlight, tapi itu pilihan sih. Intinya kamu lagi nyiapin panggung, biar pikiran bawah sadar kamu bisa kerja dengan lebih jernih. Soalnya percuma kamu visualisasi atau afirmasi, tapi kondisi pikiranmu masih kayak jalanan macet di jam pulang kerja. Gak akan ada yang nyampe tujuannya. Jadi step awalnya bikin ruang pikiran kamu kosong dan tenang dulu. Baru setelah itu kita masuk ke tahap yang lebih dalam, masukin hal-hal yang mau kamu tarik ke hidupmu. Oke, sekarang kamu udah siap. Pikiran udah lebih tenang, suasana kamar nyaman, gak ada distraksi. Nah, ini saatnya kita masuk ke bagian paling penting, visualisasi. Tapi jangan keburu mikir ini cuma ngebayangin doang ya. Karena ini bukan sekedar ngebayangin. Banyak orang ngerasa visualisasi itu cuma mikirin rumah mewah, mobil keren, jalan-jalan ke luar negeri, lalu selesai. Padahal yang bikin itu semua bergerak bukan gambarnya, bukan imajinasinya, tapi emosi, perasaan, feeling yang kamu rasain waktu kamu ngebayangin itu. Emosi itu kuncinya, karena emosi itu energy in motion. Dia yang ngasih bensin ke pikiran kamu, biar nggak cuma ngawang tapi benar-benar jalan. Jadi gini caranya, sebelum tidur, pejamkan mata. Bayangin satu hal yang kamu pengen banget. Contoh, kalau kamu pengen punya rumah sendiri, bayangin kamu buka pintunya, jalan ke ruang tamu, duduk di sofa, rasain tekstur lantainya, suasana paginya, wangi dapurnya, terus tanya ke diri kamu, kenapa aku pengen ini? Jawab dan gali lagi, karena aku pengen hidup nyaman. Kenapa pengen nyaman? Karena aku pengen tenang, bebas, bisa bahagiain keluarga. Nah, pas kamu mulai jawab pakai perasaan, disitulah emosi kamu mulai muncul. Dan pas kamu bisa ngerasain seolah-olah itu udah kejadian, nah itu momen emasnya. Karena kalau kamu bisa tidur sambil bawa perasaan itu, pikiran bawah sadar kamu akan menerima itu sebagai kenyataan. Dan dari situ, proses manifestasi mulai berjalan. Nah, ini bagian yang gak kalah penting. Setelah kamu tenangin pikiran, terus visualisasi sambil ngerasain emosi yang kuat, ada satu fase lagi yang perlu kamu perhatiin. Momen transisi antara sadar dan tidur. Ini tuh kayak saat-saat dimana kamu udah ngantuk baret, tapi belum sepenuhnya tidur. Kadang kamu masih bisa dengar suara tapi nggak terlalu jelas. Atau kayak kamu masih mikir tapi udah mulai nggak fokus. Nah, di detik-detik itu, otak kamu mulai turun frekuensinya ke gelombang theta. Dan itu jalur langsung ke bawah sadar. Paham ya? Jadi kalau kamu bisa tidur pas lagi ngerasain emosi positif dari visualisasi kamu, itu kayak kamu ngasih kode keras ke pikiran bawah sadar. Bilang, ini loh yang aku mau, ini penting buat aku. Dan karena pikiran bawah sadar kita nggak bisa bedain mana nyata, mana imajinasi, dia bakal menerima itu sebagai data utama. Akhirnya semua sistem dalam diri kamu, cara mikir, sikap, peluang yang kamu perhatiin mulai selaras buat bantu kamu wujudin hal itu di dunia nyata. Ini alasan kenapa cara kamu tertidur itu penting banget. Bukan cuma soal jam tidurnya, tapi apa yang kamu bawa ke dalam tidurmu. Kalau kamu tidur sambil mikirin tagihan, masalah, drama orang lain, ya itulah yang diproses semalaman. Tapi kalau kamu tidur sambil bawa rasa syukur, semangat, dan bayangan tentang hidup yang kamu mau, kamu lagi menanam benih yang kuat. Dan besoknya, kamu bakal mulai ngerasa ada hal-hal kecil yang berubah, mulai dari pikiran kamu sendiri sampai cara semesta ngerespon kamu. Jadi intinya gini, manifestasi itu bukan cuma soal afirmasi atau mikirin hal-hal indah, tapi soal gimana kamu ngarahin isi pikiran kamu, terutama pas kamu lagi paling rentan, yaitu sebelum tidur. Kamu nggak perlu langsung jago, cukup mulai dari hal-hal kecil. Tenangin pikiran 1 jam sebelum tidur, terus latih visualisasi yang benar-benar kamu rasain. Yang pakai hati bukan cuma kepala. Dan percaya deh, kalau kamu lakuin ini konsisten, bukan cuma tidurmu aja yang berubah, tapi pelan-pelan hidup kamu juga ikut geser ke arah yang lebih kamu mau. Nah, kalau kamu suka video kayak gini atau pengen aku bahas teknik lain, afirmasi, scripting, atau bahas energi dari sisi yang lebih praktis, tinggal tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat klik like. Dan kalau kamu belum subscribe, ya masa belum subscribe sih? Ingat ya, kamu bisa banget jadi magnet buat hal-hal terbaik dalam hidup kamu. Asal kamu mau kerja sama dengan pikiran kamu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.
optimis.